Lonjakan kasus COVID-19 di berbagai daerah berdampak terhadap tingkat ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit. Salah satunya yang terjadi di RSUD Saiful Anwar Malang. Pasien bahkan harus dirawat hingga ke lobi rumah sakit. Kita akan berbincang dengan Direktur RSUD Saiful Anwar, Dr. Kohar Hari Santoso. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak Elvira, CNN. Dok, kita melihat bagaimana secara visual perawatan pasien yang dilakukan hingga sampai ke lobi rumah sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah betul memang kapasitas sangat minim sehingga pasien harus dirawat hingga ke lobi? Kalau kapasitas sebenarnya tidak minim. Jadi saat ini kami punya 113 tempat tidur. Ya, yang kami siapkan untuk pasien COVID khusus. Kalau tempat tidur Saiful Anwar keseluruhan kita punya 800 tempat tidur. Nah, tapi jumlah pasien COVID-nya sendiri hari ini yang datang itu yang kami rawat totalnya adalah 129. Oleh karena kelebihan itu sementara kami taruh di UGD, itu sebenarnya bukan lobi, tapi adalah UGD kami yang cukup luas dan di sana kami taruh, ya itu adalah tempat tidur di UGD dan ini siap kami masukkan. Sehingga sekarang sudah bisa mengalir ke dalam karena kami sudah menambah lagi kapasitas kami. Waktu gambarnya diambil ini kemudian kita perkembangkan ada 40 tempat tidur kami tambahan. Besok pagi kami tambah lagi 28 tempat tidur. Menambah tempat tidur itu relatif mudah, yaitu kita siapkan tempat sarana prasarana. Yang ruwet itu adalah bagaimana tenaga yang akan bekerja, tenaga kesehatan, dokter, perawat. Nah, kami kemudian lakukan rekrutmen untuk tambahan relawan. Alhamdulillah sudah ada rekrutmen tenaga, tapi ini kan tidak cukup cuma rekrutmen aja. Mereka juga harus kita latih supaya mampu bekerja sehingga mereka tidak ketularan. Artinya kan dibutuhkan waktu. Sementara tren kasus positif apakah terus meningkat dan pasien jumlahnya terus melonjak di Malang? Ya, waktu memang ya, tapi kami bekerja ini mirip Bandung Bondowoso ini, jadi cepet-cepetan dan alhamdulillah besok pagi ini tempat tidur tambahannya sudah kita bisa pakai, ruangannya sudah bisa buka dan nanti akan nambah lagi kapasitas itu. Sehingga insya Allah yang tumbukan yang tadi di UGD sudah bisa kita uraikan. Di samping itu kami juga telah membuka rumah sakit lapangan di Ijen Boulevard. Jadi di sana ada Polkesma yang kemudian kita set up. Seminggu kita selesaikan untuk bisa dipakai asramanya. Dan itu baru seminggu kita buka, ternyata sekarang sudah masuk 130 pasien lagi. Kalau kita lihat situasi ini, sebenarnya kita tidak cukup hanya dengan melakukan penambahan fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Tetapi upaya-upaya yang di hulu, yaitu dengan promotif, preventif, itu dilakukan. Di Jawa Timur sudah dilakukan ke arah sana, dengan berbagai bentuknya, mulai kita mengedukasi masyarakat, dengan operasi justisi, kemudian lakukan pembinaan, sosialisasi, kampung tangguh, segala macam dilakukan. Cuman memang mayaknya kita perlu meningkatkan lagi, terutama karena ada liburan-liburan, sehingga kemudian kecenderungan masyarakat untuk berkegiatan, keluar dari rumah, berkerumun, itu cenderung untuk meningkat. Baik. Malang sendiri merupakan salah satu tujuan wisata masyarakat di masa libur saat ini. Potensi lonjakan kasus positif diprediksi akan terjadi pasca libur Natal dan Tahun Baru. Apakah meskipun tadi dokter sudah mengatakan disiapkan ada rumah sakit lapangan, saat ini proses rekrutmen tenaga medis sudah dilakukan. Bagaimana kesiapannya? Apakah bisa dipastikan saat ini kondisi rumah sakit cukup kuat, tidak dalam kondisi kritis? Posisi kami di rumah sakit lapangan ini kita punya kapasitas 306 tempat tidur. Tapi sekarang kapasitas yang kita bisa jalankan baru separuhnya. Kenapa separuhnya? Sarana prasarana logistik sudah siap. Tadi tenaga tambahan nanti kita masih akan tarik lagi, rekrut lagi. Untuk jalankan separuh ini sudah bisa jalan. Tapi nanti tambahnya lagi kita akan rekrut lagi menambah tenaga tadi. Ya. Concernnya seberapa besar untuk kemudian meminta bantuan tanda kutip kepada pemerintah provinsi ataupun ke pemerintah pusat mengenai tenaga bantuan ini meskipun rekrutmen terus dilakukan? Tenaganya kami rekrut memang orang-orang daerah, tetapi memang pembiayaannya ini didukung oleh pusat. Ya, di samping juga anggaran dari pemerintah provinsi sendiri. Dan alhamdulillah responnya cukup bagus, teman-teman
ada dari alumni siswa-siswa sekolah dari Polkesma itu sendiri, dari PPNI, dari ID, dari teman-teman labora, dari teman-teman radiografer, segala macam sudah merespon sehingga insya Allah kami tidak bisa mendapatkan tenaga-tenaga ini. Baik, Dr. Kohar, kita tahu pemerintah juga meminta rumah sakit setidaknya membantu proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan terutama pada saat masa liburan dan Natal tahun baru ini. Prakteknya cukup mudah tidak melakukan itu? Semua rumah sakit wajib punya namanya program PKRS, penyuluhan promosi kesehatan rumah sakit, di mana semua pasien, keluarga pasien, warga rumah sakit sendiri harus diedukasi supaya mereka punya kemampuan yang baik untuk menangani satu kasus. Artinya melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi promosi kesehatan itu maksudnya adalah membuat supaya masyarakat berdaya untuk bergaya hidup sehat optimal. Untuk itu memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Mulai dari advokasi, kemitraan, dan bina suasana. Yang ini kita harapkan bukan cuma dari rumah sakit saja tapi karena yang rumah sakit kan cuma terbatas pada masyarakat atau pasien, keluarga pasien di rumah sakit. Peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, peran dari TNI Polri, peran dari aparatur yang lain, peran dari pentahelix namanya, tokoh masyarakat, kemudian pengusaha, akademisi, masyarakat sendiri, perlu kita terus tingkatkan supaya kemudian sama-sama mengedukasi masyarakat, memberdayakan masyarakat supaya punya gaya hidup sehat optimal. Baik, terakhir, bagaimana untuk isolasi mandiri bagi warga? Kalau di Malang, di rumah sakit Anda, apakah juga merawat full saat ini untuk isolasi tanpa gejala? Karena tiap rumah sakit tampaknya ada treatment yang berbeda. Untuk isolasi mandiri, kami tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Khususnya pada anggota kami sendiri, yang terindikasi kemudian ketularan di rumahnya positif, kami lakukan isolasi. Bukan di rumahnya masing-masing, tapi di tempat isolasi ini, termasuk di rumah sakit lapangan ini. Kalau mereka bergejala sakit, kita masukkan di rumah sakit Saiful Anwar, di rumah sakit beneran. Tapi yang gejala aja ringan, kemudian yang OTG, itu kita haruskan isolasi di rumah sakit lapangan. Karena kalau di rumah, kecenderungannya terjadi klaster keluarga, atau terjadi klaster perkantoran, itu yang kita khawatirkan. Baik, harapannya tidak terjadi seperti itu karena mengingat masa liburan masih panjang. Kita harapkan kesadaran masyarakat juga ditingkatkan. Dr. Kohar, terima kasih informasi Anda dan sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.